Hai teman-teman, saya Indra Aziz dan dalam video ini kita akan belajar gimana cara bikin NFT untuk pertama kalinya. Saya asumsi teman-teman udah riset panjang lebar mengenai NFT dan blockchain, jadi saya nggak akan ngomong panjang lebar menjelaskan apa itu NFT. Udah siap ya? Langsung aja, let's go! Kalau teman-teman tertarik masuk ke NFT, pastinya harus punya akun Twitter, karena semua komunitas NFT dan semua kegiatan per NFT-an itu ada di Twitter. Follow saya juga ya, Twitter @IndraAziz. Dalam video kali ini kita akan membahas NFT dalam jaringan Tezos. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, dia murah ya, dan juga gas fee-nya tuh kayak hampir nggak berasa, hampir nggak ada saking murahnya ya. Yang kedua, dia ramah lingkungan. Bisa baca mengenai ramah lingkungan atau clean NFT ya. Gimana Tezos tuh jauh lebih ramah lingkungan daripada Ethereum. Dan juga rame yang pasti ya. Tezos tuh seru banget ya, banyak artis Indonesia yang artnya keren-keren banget dan rame. Jadi ini alasan kenapa kita untuk video ini kita memulai dengan Tezos. Dalam video ini, berikut ini langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama tentu beli kriptonya dulu ya, beli Tezosnya dulu menggunakan rupiah di aplikasi seperti Indodax ataupun toko kripto. Kemudian kita harus membuat wallet digital untuk kita connect ke marketplace NFT ya. Dan setelah itu kita mentransfer sejumlah Tezos atau kripto itu ke dalam wallet digital yang baru kita bikin tadi. Selanjutnya kita akan sync wallet tadi dengan marketplace supaya kita bisa jual beli. Dan untuk membuat NFT, kita harus minting atau semacam mendaftarkan NFT kita atau karya kita ke dalam jaringan blockchain. Dan tentunya yang nggak kalah penting adalah marketingnya atau gimana cara kita jualnya gitu ya. Tapi sebelum kita lanjutin, saya mau ngajak teman-teman untuk gabung di Discord Musical Jackals. Di situ saya dan teman-teman yang suka NFT dan juga suka musik bergabung dan ngobrol bareng. Dan juga ini upcoming project ya. Jadi silakan gabung kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau mau diskusi mengenai NFT dan musik, silakan gabung di Discord. Linknya ada di description di bawah atau di komentar. Dalam hal ini saya menggunakan Indodax ya, aplikasi Indodax karena saya udah lama banget pakai ini sejak zaman Bitcoin ya. Tampilannya kayak gini, di mana kita bisa melihat ada beberapa koin-koin kripto ya, ada Bitcoin, tokenomics dan segala macam. Tapi yang penting di sini kita akan melihat wallet atau dompet ya, dompet kita ya. Ini adalah tampilan wallet kita di Indodax. Hari ini duit saya cuma Rp4.000. Tapi beginilah kurang lebih ya. Jadi kita punya berbagai macam koin di sini. Kalau saya di sini ada Tezos atau XTZ ya. Teman-teman bisa ingat XTZ itu Tezos. Di sini kelihatan jumlah yang kita miliki, aset kita ya. Nah, ini kan kita rupiahnya 0 nih. Jadi sebelum kita bisa beli Tezos, kita mesti setor dulu rupiah ke dalam wallet kita ya. Caranya setelah kita masuk ke halaman ini, kita klik deposit atau withdraw di sini ya. Untuk setoran ke Indodax, kita bisa menggunakan GoPay, kita bisa transfer pakai virtual BCA, virtual banking, dan lain sebagainya. Jadi gampang banget ya. Nah, kalau dompet rupiah kita udah keisi, kita tinggal masuk ke market sekarang. Tentunya karena kita mau beli Tezos, kita tinggal cari XTZ ya di daftar market di sini. Kita scroll aja ke bawah, ada tuh XTZ. Ini adalah halaman market Tezos. Kita bisa melihat naik turunnya harga, apa segala macam. Nah, sekarang kita pengen, nah ini saldo saya 0,05 ya. Dalam market Tezos ini kita tinggal scroll ke bawah dan mencari yaitu jual beli Tezos ya. Nah, kita kan pengen beli Tezos nih karena kita udah punya rupiah di wallet Indodax kita. Kita tinggal beli Tezos di sini ya. Kita masukin aja jumlah total rupiah yang mau kita tukerin sama Tezos ya. Setelah itu kita udah beli Tezos seperti itu. Nah, sekarang wallet Indodax kita, Tezos, udah ada isinya, ya kan? Sekarang tugas kita adalah membuat wallet digital untuk kita connect ke marketplace NFT. Dalam hal ini, saya menggunakan wallet Kukai namanya ya. Namanya Kukai, ini populer sekali, banyak banget yang pakai. Bisa bentuknya digital atau juga bisa berupa hardware, tapi saya saat ini menggunakan digital aja ya, karena ya saya cuma dikit doang sih transaksinya ya. Anyway, teman-teman langsung aja ke kukai.app, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini wallet saya nih ya, duitnya cuma 42 Tezos atau sekitar saat ini ya, saat video ini direkam sekitar $200. Jadi dalam dompet Kukai ini kita bisa melihat activity kita semuanya tercatat dengan rapi ya, juga beberapa NFT yang sudah masuk ke dalam wallet kita. Jadi NFT itu akan, kalau kita beli, akan masuk ke dalam wallet kita, yang mana bisa dilihat di galeri di marketplace. Kalau teman-teman udah punya Kukai, tinggal kirim Tezos dari Indodax ke dalam Kukai. Caranya gimana? Ya kita ke wallet dulu, terus kita klik si Tezos ini, ya kita di sini pilihnya withdraw atau penarikan. Jadi kayak kita mau narik Tezos, kita taruh kemana? Ke Kukai.
Di sebelah kanan atas, di dalam dompet Kukai kita, itu ada nomor semacam apa ya, semacam wallet address namanya, itu semacam email atau ini deh, nomor rekening ya, nomor rekening Kukai kita. Jadi kita copy nomor rekening Kukai kita masukin ke dalam Indodax saat kita withdraw Tezos tadi. Jadi kita kirim Tezos ke alamat ini ya. Dalam setiap transaksi kripto itu butuh waktu ya, bisa beberapa menit, bisa beberapa jam ya, bahkan bisa beberapa hari. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan teman-teman kirim dana dari Indodax ke Kukai misalnya, terus kok lama banget nggak masuk-masuk, tungguin aja. Karena memang butuh proses untuk verifikasi di jaringan blockchain. Nah, sekarang kalian udah punya Kukai, udah punya Tezos, let's go ya. Kita harus menuju ke marketplace pastinya. Di sini ada dua marketplace yang populer, yaitu hiketnong.art ataupun object.com. Nah, dalam video ini saya akan fokus menggunakan object.com karena saya percaya ini adalah platform yang paling besar, yang paling oke gitu ya. Jadi kita akan lihat aja ke sini ya, object.com. So, let's go. Ini dia object.com atau objkt.com ya. Di sini kita bisa melihat NFT apa yang saat ini sedang beredar di pasaran, yaitu di object.com ini. Contohnya di sini ada hot collections dalam 24 jam ya. Ada collection Hiketnong, ada Ziggurat. Nanti Ziggurat ini adalah serial NFT-nya milik Mike Shinoda ya. Jadi keren banget, kita bisa lihat isinya apa sih ya di sini. Terus kita bisa lihat auction atau lelang yang sedang berjalan di object.com. NFT yang lagi top sales ya, dan juga top sellernya, dan juga NFT yang baru saja termint di object.com. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah mensinkron atau mengconnect wallet kita, Kukai kita, ke object.com ini. Caranya gimana? Klik yang atas kanan, ini ada sync. Kita klik di sini, dan akan muncul seperti ini ya. Kita pilih wallet mana yang mau kita connect. Dalam hal ini tentunya adalah Kukai. Jadi kalau teman-teman udah punya Kukai, kita klik Kukai di sini. Setelah itu kita buka tab baru wallet Kukai kita dan kita approve. Jadi kita sign. Itu semacam kita tanda tangan bahwa kita approve, kita mau connect Kukai kita ke dalam object.com. Apapun yang mau kita lakukan, kita approve di wallet Kukai kita. Jadi saya selalu buka dua tab nih, tab object.com sama tab kukai.app. Setelah Kukai kita terkonek dengan object.com, artinya kita udah punya akun di object.com ini ya. Kita bisa melakukan beberapa hal ini ya. Kita bisa create, kita bisa lihat koleksi kita. Nah yuk, saya mau kasih lihat teman-teman apa yang udah saya bikin di dunia NFT ini ya. Ini adalah profil saya. So, ini beberapa NFT yang udah pernah saya buat ya. Di sini kelihatan harganya, apa segala macam. Kayak gini nih. Ini saya kebetulan fokusnya di pixel art yang berhubungan sama musik ya saat ini ya. Ini adalah contoh halaman collection di object.com. Ini kebetulan collection yang saya buat. Silahkan di browsing ya teman-teman ya. Sekarang nih, saatnya kita minting NFT pertama kita. Kita klik create di atas sini. Nah, di sini kita bisa upload berbagai macam file ya, kayak di sini tulisannya ada GIF, ada JPEG, PNG, SVG dan segala macam, video MP4, bahkan HTML dalam bentuk zip. Jadi kalau teman-teman bikin NFT yang interaktif itu berupa HTML ya. Anggap aja NFT yang mau kita buat ini misalnya gambar ini ya, yang merah ini ya. Kita tinggal drag masukin ke sini ya. Jadi kita akan mengupload ke IPFS atau server di mana benda-benda NFT itu disimpan. Nah, ini udah ada di sini ya. Setelah itu kita taruh judul. Di sini saya akan kasih judulnya misalnya The Grind Red Edition. Ya, asik ya. Jadi judul terserah kita pastinya ya sebagai artisnya. Setelah itu kita tulis description, misalnya The Red Version of The Grind. Di object.com kita mesti bikin collection dulu ya pastinya ya. Collection tuh semacam apa ya? Semacam folder lah gitu. Dimana kita, misalkan kita punya bikin karya musik semua di folder itu atau di collection itu. Atau mau bikin karya kucing semua di collection itu ya. Jadi collection itu seperti itu. Setelah itu di sini kita milih license. License nih apa ya? Ada semacam izin. Jadi kalau misalnya orang beli NFT, kita bolehin dia untuk pakai untuk apa aja. Nah, dalam hal ini saya akan pilih no license. Jadi kalau orang beli NFT ini bukan berarti dia boleh pakai untuk kebutuhan lain. Misalkan dia mau bikin buat iklannya dia, nggak boleh ya. Jadi kita akan pilih no license atau all rights reserved. Nah, ini kita bisa pilih sih public domain atau segala macam ya. Selanjutnya kita akan pilih edisi. Edisi itu semacam berapa lembar sih NFT yang mau kita minting ini ya. Dalam hal ini misalkan gambar gitar ini saya mau bikin 10 edisi misalnya, bisa.
atau 30 edisi, atau bahkan 1000 edisi. Cuman kalau kita mikirin ya, dalam dunia NFT itu orang beli yang mana semakin rare atau semakin langka NFT itu, maka harganya akan semakin berharga lah gitu kurang lebih ya. Dalam hal ini, untuk percobaan aja saya akan bikin 1 edisi aja, oke? Setelah itu kita set royalty. Jadi teman-teman gini, kalau NFT kita udah dibeli orang, lalu dijual lagi, kita dapat royalti sekian persen. Itu indahnya NFT ya. Jadi misalnya kita jual gitar ini seharga katakanlah 1 Tezos, oke? Nah, ketika orang yang sudah beli 1 Tezos, kita dapat duitnya 1 Tezos nih. Terus dia jual lagi dalam harga 5 Tezos. Kalau kita set di sini royaltinya misalkan 10%, maka kita akan mendapatkan royalti sebanyak 0,5. Ah, gitu kurang lebih ya. Jadi kita set di sini royaltinya 10% ya. Ya, cukup standar lah ya, 5%, 10%. Kalau udah keisi semua metadata ini, yaitu berupa description, judul. Ini by the way, metadata berupa judul, deskripsi segala macam itu juga masuk ke blockchain, jadi akan tercatat juga selain gambarnya. Kita tinggal klik mint di sini ya. Ya, kita coba ya, uploading to IPFS. Nah, dalam hal ini kita harus meng-approve di wallet Kukai kita. Kalau teman-teman lihat nih, di atas kanan ada awaiting confirmation in Kukai Wallet. Jadi kita tinggal ke tab Kukai app kita, terus kita klik aja approve gitu. Jadi kita memberikan dia izin untuk yes, minting karya ini di blockchain. Maka dia akan mengirim info bahwa kita mau nge-mint ya. Dan kita tunggu beberapa menit. Sekali lagi, semua transaksi yang berhubungan sama kripto, sama Tezos itu butuh waktu proses. Jadi teman-teman sabar aja, tunggu beberapa menit sampai prosesnya selesai. Nah, di sini lagi waiting for blockchain confirmation ya. Ini adalah proses di mana kita udah approve, udah confirm di wallet kita, dan dia sedang memproses memasukkan karya kita ke dalam jaringan blockchain, indexing token dan segala macam. Ya, ini butuh beberapa menit. Jadi kita santai-santai aja sambil bikin kopi misalnya ya, sampai selesai diproses. Setelah beberapa menit, akhirnya NFT saya muncul juga di halaman created saya di sini ya. Nah, setelah kita mint di sini, ini belum kita jual, jadi belum ada harganya ya. Kita harus menjualnya dulu, kita harus menentukan dulu harganya dengan cara listing atau dengan auction ya. Kita akan melakukan itu sekarang. Jadi pertama kita klik dulu barangnya atau NFT-nya ya. Kita buka halamannya. Nah, ini barang keren kan? Baru ini nggak akan saya jual karena saya udah punya yang versi warna kremnya. Jadi saya nggak akan jual yang warna merah ini, nanti akan saya hapus ya. Nah, ini kita ke halaman yang ini ya, ada action nih di atas kanan, action kita klik. Nah, di sini kita ada list, ada offer, ada send, ada burn. Ini adalah action yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau jual, kita pilih yang list ini ya. Kita pilih ada berapa edition. Misalkan kita mau jual 1 edition aja, kita klik sini 1, kita ketik ya, terus kita taruh jumlah harganya berapa. Dalam hal ini misalnya kita mau taruh harga 0,5 gitu misalnya, 0,5 Tezos. Kita tinggal klik list di sini. Kalau offer di sini, ini maksudnya kalau kita melihat NFT orang terus kita mau nawarin, gue beli deh harganya sekian gitu. Misalkan, wah ini keren banget nih, saya mau kasih dia offer 5 Tezos, mau nggak dia kasih gitu. Itu offer ya. Kalau send ini kalau kita mau kirim NFT ini ke wallet teman kita atau ke wallet orang. Misalkan orang itu menang undian, terus kita mau kasih dia NFT kita pakai send. Nah, kalau burn, ini adalah kita menghapus NFT yang sudah kita mint di blockchain. Kenapa kita mau menghapus? Kadang-kadang kita salah nulis misalnya, atau di artwork kita ada yang salah, mau kita rubah, kita pengen hapus. Tapi ingat, yang bisa kita burn, kita hapus, hanya yang ada dalam wallet kita. Artinya, kalau kita sudah jual, kita mesti cancel dulu listingnya. Tapi kalau barang itu udah dibeli sama orang, artinya barang itu udah ada di wallet orang, kita nggak bisa burn lagi. Jadi pastikan sebelum kita mint, sebelum kita list, NFT kita tuh udah rapi semuanya, udah nggak ada yang perlu diganti lagi, udah perfect lah gitu ya. Jadi seperti itulah kalau burn. Nah, kalau auction di sini terakhir yang button warna biru ini, kalau kita mau bikin dia semacam lelang ya, kita bisa klik di sini. Di sini kita bisa taruh berapa edition ya, 1 dalam hal ini. Minimum bidnya, jumlah minimum orang kalau mau taruh bid tuh berapa gitu di Tezosnya ya. Dan juga kita mau set bisa berapa lama waktu lelangnya, kayak gitu. Selamat ya teman-teman ya, kalian telah membuat NFT pertama kalian. Wah, gampang kan? Simple kan? Sekarang NFT udah ada ya. Terus yang penting lagi adalah cara menjualnya tuh gimana. Karena
nggak mesti kita minting, kita listing, terus langsung kebeli, nggak gitu juga. Kita mesti melakukan marketing ya. Cara menjualnya adalah, teman-teman saya saran banget kalian punya akun Twitter, karena semua kegiatan per NFT-an, semua tokoh-tokoh NFT dan kolektor itu ada di Twitter semua. Masuk Twitter, juga join Discord saya, jangan lupa ya, Musical Jackals. Di situ kita akan ngobrol-ngobrol, kalau teman-teman ada pertanyaan silakan, dan mulai jualan NFT. Nah, ini contoh tweet mempromosikan karya NFT ya. Dia akan menaruh linknya, juga artworknya. Kita lihat di sini harganya 0,8 Tezos, ada 25 edition. Kita bisa klik aja linknya. Ini ada link Heketnung, juga ada link objek. Ini sebenarnya isi sama ya, karena mereka sama-sama di jaringan Tezos. Jadi ini cuman halaman depannya doang lah gitu. Mungkin agak bingung, tapi kurang lebih begitu ya. Kita pilih aja misalkan yang objek.com untuk NFT ini. Nah, dalam hal ini kayaknya udah sold out, sehingga udah nggak ada button untuk beli lagi ya. Jadi udah sold out. Kita lihat di sini list ownernya siapa aja ya. Nah, di sini kita bisa melakukan offer, misalnya, kita mau offer di sini ya. Kita punya dana nih, kayak misalkan 1 Tezos, kita taruh di sini 1 Tezos, kita offer. Jadi kalau ada yang mau jual seharga 1 Tezos, dia akan menjualnya kepada kita. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, kayaknya udah terlalu panjang, tapi semoga membantu dan membuat teman-teman bisa masuk ke dunia NFT dengan mudah ya. Nah, semua yang teman-teman lihat di video ini bisa juga diaplikasiin ke jaringan lain seperti Ethereum. Kalau di Ethereum, marketplace-nya adalah yang paling terkenal OpenSea ya. Teman-teman bisa lihat OpenSea dan cek semua NFT Ethereum yang ada di sana. Sekali lagi, ini video basic banget, please do your own research, dan juga this is not financial advice. Pesan terakhir, join Discord ya, karena komunitas itu penting banget. Follow saya di Twitter juga. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di dunia NFT ya. Bye-bye.